peninggalan tadi Pak, yang asli. Ya. Itu apa saja? Peninggalan yang asli yang sampai sekarang masih dilestarikan. Ada ya, bukti otentiknya yang kita masih cagar budaya. Tung Soko, Sirap, Hajing Soko ini. Lah Soko ini 4 yang besar. Terus Soko 4 ya. Soko penyonggon itu 4. Soko pendamping itu ada 12. Ya, lajeng sumur kotak. Sumur kotak nggih. Ya, lajeng yang terakhir adalah Jemblok. Kulah. Nah, Jeding. Nah, itu yang asli original peninggalan para dari abad ke-16 ya, itu. Dari abad 16 itu. Dari abad 16 itu. Ya persis plek. Perlu diketahui bahwasanya Masjid Wali ini sebenarnya adalah setelah dibangunnya Masjid Demak, Masjid Agung Demak dibangun, kemudian dibangunlah Masjid Wali ini. Bisa kita katakan sebagai pusatnya Islam di Kudus pertama kali. Sehingga pada waktu itu Masjid Ngangguk Wali ini dibangun para wali sebelum adanya Masjid Wali di Kudus. Bahkan Menara Kudus belum ada. Ya, sehingga ini namanya sumber inspirasi para wali untuk mendirikan Masjid Menara. Melengkapi yang disampaikan Pak Yai bahwasanya keberadaan Les Bumi saat ini sangat membantu kami untuk meluruskan sejarah dari Masjid Ngangguk Wali. Mudah-mudahan nanti akan bisa menemui dari beberapa versi mana yang paling valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur Jagong Les Bumi. Kali ini kita anjang sana, anjang sini lagi. Kita sampai di mana ini? Desa mana? Desa Keramat. Desa Dukuh Ngangguk Wali ya. Kita sudah berada di masjid, salah satu masjid peninggalan Wali. Nah, bagaimana untuk cerita panjangnya tentang Masjid Wali ini, peninggalannya siapa, terus yang masih ada di sini apa cagar budayanya yang bisa dilestarikan. Ya, di samping saya ini bapak-bapak dari kita. Masjid Wali. Bisa diperkenalkan satu-satu dengan Bapak Sinten nggih? Dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para yai, para sepuh, al-auliya, dumateng para rawuh sedaya, wabil khusus rombongan tim saking Les Bumi yang saya hormati. Alhamdulillah, syukurillah, pada kali ini saya akan mengenalkan diri. Saya adalah Abdul Hamid Nur selaku Ketua Masjid Ngangguk Wali, selaku Ketua Pengurus Masjid Ngangguk Wali. Dan mudah-mudahan atas adanya video atau streaming ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Amin. Dan sehingga bisa meluruskan yaitu berita-berita atau sejarah-sejarah Islami yang kurang begitu valid, sehingga kalau orang mengatakan banyak yang asbun, untuk itu dengan adanya Les Bumi ini bisa meluruskan sejarah-sejarah yang kurang berkenan dan kurang baik apabila dilakukan karena tidak sesuai dengan sejarah yang sebenarnya. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Lanjutnya Kalau saya Muhammad Mujiono, kebetulan saat ini di dalam kepengurusan Takmir Masjid, saya membantu di Hamid Nur sebagai sekretaris. Sekretaris Takmir. Untuk melengkapi yang disampaikan Pak Yai bahwasanya keberadaan Les Bumi saat ini sangat membantu kami untuk meluruskan sejarah dari Masjid Ngangguk Wali. Mudah-mudahan nanti akan bisa menemui dari beberapa versi mana yang paling valid. Oke. Selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eko Sugiarto. Kebetulan di sini sebagai tokoh masyarakat yang ada di wilayah RW Desa Nganguk Wali. Saya mewakili warga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kru Les Bumi TV supaya untuk kegiatan yang baru pertama kali ini diadakan Les Bumi supaya Masjid Nganguk Wali bisa berkiprah tidak seperti yang dulu-dulu yang dibicarakan orang-orang yang tidak tahu semestinya masalah riwayat Masjid Nganguk Wali. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mohari Widyono. Saya ini murid dari Syekh Abdul Hamid Nur. Jadi saya mengantar, sebaiknya masalah sejarah lebih jelas beliau menanyakan. Kita tanyakan langsung kepada guru. Terima kasih. Oke. Oke, kan itu pertama Pak mau yang kita tanyakan tentang asal usul atau sejarah masjid ini itu peninggalan wali dari wali siapa? Soalnya banyak kemarin pernah baca-baca atau apa itu ada peninggalan 4 tokoh yang nama salah satu syekh siapa gitu. Itu Biar lebih jelas. Iya, biar lebih jelas itu Sejarah awalnya. Matur nuwun yang saya sampaikan kepada kru Les Bumi. Perlu diketahui bahwasanya Masjid Wali ini sebenarnya adalah setelah dibangunnya Masjid Agung Demak dibangun, kemudian dibangunlah Masjid Wali ini. Bisa kita katakan sebagai pusatnya Islam di Kudus pertama kali. Sehingga pada waktu itu Masjid Nganguk Wali ini dibangun para wali sebelum adanya Masjid Wali di Kudus. Bahkan Menara Kudus belum ada. Ya, sehingga ini namanya sumber inspirasi para wali untuk mendirikan masjid menara, mungkin itu kemungkinan itu. Karena sini adalah pusat musyawarah para wali songo dulu. Jadi bisa dikatakan ini masjid pertama. Masjid pertama kali. Tapi memang berupa dulunya pertama kali memang bentuknya memang dirumuskan masjid. Masjid ya, tapi besarnya tidak seperti itu. Hanya dalam itu saja. Dan selama pembangunan itu, yaitu 4 tahun setelah Masjid Demak dibangun, sini baru dibangun. Itu pun setelah dibangun lama, sampai sekarang itu kurang lebih 538 tahun. Itu hanya pembugaran kurang lebih 2 kali atau 3 kali. Pembugarannya. Jadi dibugaran pada setelah pembangunan perawal sampai 224 tahun baru dibangun. Yaitu namanya Mbah Yasrub atau putu dari Mbah Sunan Kudus. Kebetulan abahnya itu adalah Sunan Nyamplung yang di Karimun Jawa. Tahun berapa itu tadi? Tadi kurang lebih abad 16. Abad 700-an mungkin. Ya. Itu pembugaran pertama gitu. Iya, abad 16. Enggak, kalau di situ diterangkan adalah pembuatan masjid. Pembuatan masjid. Nah, kalau pembukaran masjid itu tahun Soko. Jadi saya tidak bisa. Tahun Soko. Iya, tahun Soko itu. Dulu tidak ada keterangan yang lain. Mungkin saya nanti bisa carikan yang tepat dan lain tanggal yang tepat untuk memberikan penanggalan tersebut. Pokoknya urutannya itu dari Masjid Demak dulu. Ya. Setelah itu baru Masjid Wali Nganguk ini. Ya betul. Terus Masjid Menara gitu Pak. Ya, baru setelah itu entah itu menara, entah itu ngeloram. Setelah bermunculan masjid-masjid. Ya, ini kan kalau kita di sumber inspirasi dari masjid-masjid wali yang berada di Kabupaten Kudus. Ini. Dan memang betul Masjid Wali itu memang dulu dibuat peninggalannya para wali. Tetapi sejak dulu kurang lebih tahun 84 sampai 2005 di sini pengurusnya pelindungnya adalah Habib Maulana Abdul Lutfi. Dan dulu sebelum tahun 2000 sebelum pengurusan yang ini diturunkan itu beliau Abdul Lutfi tidak pernah
menyuruh diadakan buka luur atau khol Sampai sekarang. sampai tahun 2005. Tiba-tiba 2007 atau berapa ada khol, ada yang 4 nama tokoh itu. Saya Itu yang 2005 ke atas baru ada. Ya, baru ada. Makanya ini Sumbernya yang itu, ini yang sumbernya jadi permasalahan besar. Padahal yang ahli sejarah itu muta'ahil fitarih al-islami. Itu harus begitu. oh ngoten. Ya, kalau baru muta'ahil Nggih. fitarih al-islami, maka nggih apa digunakan solusinya. Wong Habib Lutfi ada presiden Thariqah sedunia. Bahkan sebagian ulama wali mengatakan Syekh Kutub. Syekh Wali Kutub. Kutub. Wali Kutub. Maka kalau beliau tidak mengatakan berarti kan tidak ada. Oh ngoten. Ada, sedangkan kalau abah andai kata ada orang mengatakan dia itu wong biasa. Mungkin orang desa nih apa meneh dia ya. Aku mau apa meneh. Sebenarnya kita sebagai orang Itu awam sebenarnya lagi. Ini pembimbing beliau itu mulai 84. Jadi tahun 80 itu dipegang oleh almarhum Bapak Karsono. Tahun 80 sampai 84. 84 dipegang oleh Haji Ridi Utomo. Bapak Haji Ridi Utomo sampai 2005. Setelah 2005. Setelah pada waktu itu pembimbingnya Habib Lutfi. Oh. 84 sampai 2005. Ini bukan masjid sembarangan ya. Yeah. Setelah itu beliau diganti, dan penggantinya tidak tahu pembimbing siapa, nasihatnya siapa. Nah kemarin semestinya saya mau memasukkan beliau lagi, tapi waktunya baru corona ya. Nah, baru corona jadi belum bisa sowan. Nah, itu setelah itu ada muncullah tokoh siapa Empat itu ada ya. katanya Batur Abdurrahman, ada itu bermunculannya sama dengan di daerah-daerah ada sekitar 5 tempat saya teliti ternyata satu orang yang munculkan itu sama orangnya. Ghairu muta'ahil fit tarikh al-Islam. Bukan ahli nih. Maka kalau bukan ahlinya janganlah itu kita sebagai pegangan satu. Kedua, yang perlu kita ketahui Masjid Lindung ini kan Habib Lutfi. Tahun 84 lah, 84 takkitnya itu 84 sampai 2005 tidak pernah beliau mengatakan diadakan hal Cina ada walinya. Biasanya kalau ada beliau tuh mengatakan. Iya. Nah, ini. Maka maksudnya berarti masjid ini tidak ada makam-makam dari leluhur atau wali tidak ada. Nah, karena Habib Lutfi belum mengatakan sama sekali. Kalau ada pasti mengatakan seperti di Sunan apa? Itu loh Prawoto. Ya, Dia kan Prawoto. mengatakan dan ada tanda tangannya Mbah Kiai Roni. Habib Lutfi juga menyuruh beliau akan adanya apa itu makam di situ. Di atas apa yang di bawah? Yang di atas. Yang di atas. Ya. Habib Lutfi itu berarti yang di atas. Yang nganan itu ya. Ya, yang nganan. Ya. Jadi yang itu untuk wisata itu asbun itu tadi. Nah, maka dari itu ada. Padahal yang besar itu yang bawah. Iya. Iya, saya rame sih karena orang bawah. nggak tahu. Maka kalau orang-orang yang tahu itu di atas itu ada tulisannya Mbah Sakroni nanti. Oh. Tokeknya, tanda tangannya. Tokeknya. Iya. Itu untuk sini ya Pak, untuk tadi sudah clear. Jadi tidak ada peninggalan 4 tokoh itu. Betul, kalau nggak ada ya. Kalau Habib Lutfi belum menerangkan itu. Iya. Nah, karena pelindung itu waktu itu. Tapi setelah 2005 pengurus ganti ada tiba-tiba ada 4 tokoh yang kami tidak dengar 84 sampai 2005. Lah yang itu kan gini Pak, masjidnya ini dulu sudah sebesar ini atau yang seberapa untuk masjidnya? Kalau masjidnya adalah ruang tengah itu saja sama kamar mandi ini. Dan dulu ya. Jadi ini baru semua. Jadi ini dulu halaman. Ini halaman. Atau sini pagar juga baru. Semua selain itu selain 6 yaitu 6 saya katakan saya simpulkan adalah pertama Mustoko. Ini yang peninggalan aslinya. Asli. Yang sebagai sebentar. Sebelum kita bahas peninggalan, berarti kan Masjid Menika peninggalan. Mau tahu yang bangun niku wali sinten? Wali Songo. Wali Songo napa khususke saking Sunan Kudus? Termasuk Sunan Kudus. Termasuk Sunan Kudus. Berarti ini yang buat? Yang ini nggih, monggo. Jadi sedikit menambahi dari I Hamid Nur bahwa kami dari sebetulnya sudah sejak tahun 2015 kemarin kita mencoba menggali sebenarnya Masjid Ngangowil itu siapa peninggalan? Yang membuat siapa? Yang membuat siapa? Terus apakah ada makam cikal bakal petilasan untuk Desa Ngangowali? Dari penggalian itu dari yang tadi disebutkan sumbernya kita adalah dari Abah Lutfi lewat
takmir yang ketiga Pak Haji Ridi selama 23 tahun. Yang kedua dari Dinas Pariwisata Kudus. Yang ketiga dari Dinas Purbakala. Nah, itu kita mencoba menelusuri. Termasuk kita mendapatkan ini Mas. Ini salah satu dari karangan Solihin Soleh tahun 86. Ini bukunya Jafar Shodiq Sunan Kudus. Di sini diterangkan bahwa Masjid Wali yang sekarang disebut Masjid Ngango Wali lebih tua dari Masjid Aqsa yang di Menara. Di buku itu, Pak? Di buku ini. Oh. Ya, di buku ini. Itu berarti wakila sinten ya? Solikin itu. Mas Solikin itu. Iya, penulisnya. Iya, penulisnya. Dari Pak Solihin Soleh itu tahun 86. Nah, dari lewat Bapak Haji Ridi kami mendapatkan catatan dari Abah Lutfi. Jadi sebetulnya masjid ini boleh dikatakan konon ceritanya adalah masjid pertama Jafar Shodiq Di Kudus. di Kudus. Masjid pertama yang ada di Kudus. Yang membangun adalah Jafar Shodiq. Mbah Sunan Kudus. Mbah Sunan Kudus, Kudus. iya. Mbah Sunan Kudus. Di mana di dalam versinya kita simpulkan bahwasanya dulu Sunan Kudus Jafar Shodiq mendapatkan mandat dari Kerajaan Demak untuk membuat di satu wilayah di Kudus untuk bisa menjadi daerah yang Islami. Oh, berarti pusat penyebaran pertama Pusat itu malah di sini ya. di Ngango Wali Di mana pada waktu beliau Mbah Sunan Kudus Jafar Shodiq ketika penyebarannya itu awal pertama mau mendirikan masjid itu di Masjid Bubar itu Mas. Langgar Tapi Bubar. tidak Langgar jadi. Bubar. Bukan Masjid Bubar. Masjid Bubar. Masjid Bubar itu sebelah selatan Menara. Nggih, namanya Langgar Bubar. Yang mereka Oh, Langgar Bubar. Langgar Bubar, Bubar. ya. itu, Pak. Kalau dicatat itu Masjid Bubar, masjid yang belum jadi. Ya. Entah kenapa penyebabnya sehingga tidak sampai selesai, sehingga belum menjadi wujud masjid. Jadi peninggalannya itu ya memang tumpuk-tumpukan batu bata gitu aja. Belum berupa bangunan. Nah, yang resmi sudah berdiri masjid dan itu apabila para wali dan Raden Patah itu melihat meninjau untuk kondisi sampai di mana kinerja dari Jafar Shodiq, disinilah tempat pertemuannya. Gitu. Nah, di mana itu tidak lepas dari perjalanan kisah dari Kiai Telingsing. Iya. Pernah dengar itu juga Pak. Kemarin kan ceritanya Kiai Telingsing ketemunya sama Sunan Kudus itu di masjid ini kan. Ketemu pertamanya. Ya. Itu Jadi ketika itu sebelum Sunan Kudus atau Syekh Jafar Shodiq ke Kudus, Kudus ini mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Di mana salah satu tokoh penyebarannya adalah Kiai Kiai Telingsing. Ya. Delingsing ya. Telingsing. Nah ini ada beberapa versi juga. Jadi ketika kami menelusuri di catatan buku sejarah pariwisata Kudus itu ditulis TEE. Tapi ketika kami menemui ahli warisnya dari Mbah Telingsing yang ada di rumahnya sana, beliau pada waktu itu ketua RW 5 di Sunggingan, itu menerangkan bahwa yang benar namanya C-nya, C itu marganya itu Kiai Telingsing THI. Oh. Telingsing. Ya. Telingsing. Dinas pariwisata itu tertulis TEE. Iya. Nah, itu malah salah. Z kan bahasa Inggris, mungkin Ya. Cina kita tetap T. Kalau untuk versi masjid ini Pak, untuk yang di Dinas Kebudayaan atau Pariwisata itu bagaimana? Kalau yang dinas pariwisata Ikut sini atau buat cerita bukan sendiri? hampir sama dengan Hampir yang asli. sama. Oh. Jadi yang cagar budaya itu ada korelasi dengan hampir sama dengan pengurus Oh gitu. ketiga itu, kedua lah. Tapi untuk cerita masjidnya tidak ada ya. Tidak ada Peninggalan siapa itu jadi tidak. Iya, peninggalan peninggalan sama. para wali. Para wali. Al aulia, al aulia atis. Cuman versinya para wali. yang agak berbeda. Tadi saya katakan ada empat versi ya. Ada empat versi. 4 versi sampai. Ya, ada 4 versi yang hampir sama. Itu dari Solihin Soleh tahun Soleh, 88, Niko. sama catatan Cagar Habib budaya. Lutfi Cagar budaya. lewat Pak Haji Ridi. Kalau yang dari Dinas Pariwisata itu agak berbeda. Bahkan ada sumber lain
yang bukan orang sini, tapi dia bisa memberikan statement atau keterangan Sejarah, iya, berkata sejarah tentang iya, masjid ini. di Tempo dan media Indonesia. Iya. Itu tidak Ini apa-apa. yang saya sampaikan. Gue Iya. mutakhir fitare al-Islami, Niku tapi asbun asal atas nama sinten niku? ya atas nama pribadi. Itu Tapi saya akan kita Kita Iya. tidak lagi orang sini itu, Pak. ya sebetulnya bukan asli sini. asli. Oh, Oh, Tapi dia itu punya dari indra sini. ke-6 atau ke-7 itu. nah, mungkin. Indra birawa. Ke-8. Nah, dari sana Pak, akhirnya singkat cerita bahwa masjid ini tuh sebetulnya dinadirkan ke Kiai Telingsing itu tadi. Setelah Kiai Telingsing istilahnya bertempur dalam arti akidah ya. Kiai Telingsing akhirnya mualaf. Namun karena Toto Kromo apa di Asorake. Tadi. takdimnya Syekh Jafar Sodik kepada Kiai Telingsing karena beliau lebih tua, tetap dia menganggap guru. Gurunya Syekh Jafar Sodik tapi di bidang seni dan budaya. Jadi termasuk di batik dan ukir-ukiran. Makanya sebenarnya ukiran Kudus itu lebih tua daripada Jepara. Jepara gitu. Batiknya juga lebih tua daripada lasem. Bahasa santri ini ku mujamalah. Terus hakikatnya Sunan Kudus langkung alim, tapi Kiai ngasoraken seakan-akan beliau ini ngaji teng Kiai. Karena pada saat itu kan beliau Kiai Telingsing belum masuk Islam. Terus ngasare jangan itu Toto Kromo senajan aku kuliah alim tapi aku luwih sepuh ya tak hormati tak di Mas Kromo. Karena beliau itu memang mempunyai karismatik Kiai Telingsing. Iya. Senajan non muslim tapi kagungan Tapi karismatik. berpengaruh. Ahli, Pak. Memang dulu dalam sejarah kitab itu, dalam sejarah buku itu diterangkan beliau termasuk Buddhisme. Cina kan Konghucu kan, Cina kan Konghucu ya. Itu kadang ya ada beda versi sih Pak soalnya. Betul, itu akhirnya Banyak ya. beliau sadar akan itu Masuk Islam. Akhirnya Sunan Kudus merangkul beliau, bahkan beliau menyuruh supaya rumah di masjid itu masuk itu. Mengampu. Iya betul. Jadi yang perlu digarisbawahi memang tidak ada 4 tokoh itu tadi ya, Pak. Peninggalannya kebanyakan untuk literasinya dari Sunan Kudus gitu. Ya. Ini Masjid Wali ini, Nganguk Wali ini dihadiahkan oleh Syekh Telingsing. Sebetulnya dinadirkan bentuk ya setelah persetujuan dari para wali lainnya bahwa ini masjid ini dinadirkan atas buah dari mualafnya beliau. Begitu. Nah, cuman memang dari sini pernah saya menanyakan kepada Pak Ajiridi yang sebetulnya yang tadi sebutnya Pak Yai, setelah kita para pengurus yang baru ini mau sowan ke Habib Lutfi, karena yang ruwet awal Pak, mulai sejak tahun 82 tadi disebutkan, sejak era takmirnya Pak Ajiridi itu memang Habib Lutfi. Jadi pemugaran ini sampai dengan sekarang ini atas petunjuk dari Habib Lutfi. Kecuali pagar ya, kalau pagar ini inisiatif dari teman-teman. Tapi untuk pemugarannya itu jadi Habib Lutfi sekitar tahun 84 itu selama 40 hari di sini Pak. Di rumahnya Pak Haji Ridi. Jadi beliau apa ini Pak? Nah, istiari itu. Istikharah melakukan ritual-ritual untuk bagaimana baiknya agar masjid ini bisa dipugar dan sebagainya. Konon menurut cerita itu ada beberapa yang ingin memugar itu angkat tangan semua. Tidak berani. Tahun 80 itu orang masjid mau ambruk udah ngaruh-ngaruh belas sama. Tidak berani kok. Ada, ini kan berarti ada penyebabnya. Iya, Mungkin yang gawa kayu siji juga mulai nggak wae loro. Mistisnya. Jadi ngoten niku nggih. Ya, cerita. Kualat ngoten. Ya, cerita-cerita itu gitu. ada kuatnya mindah gondel keliru kualat sampai Saking wingit ya, wingit. Ya ini termasuk sumur kota yang di belakang itu. Yang di dalam masjid. Di dalam ada Yang sekarang di dalam masjid ya. Sumur kota itu kan dari sekitar Kudus, Jepara, Pati itu biasanya ada yang percaya bisa menyembuhkan, ada bisa untuk sumpah-sumpahan itu. Oh gitu ya. Ya sebelum masuk itu kan apa Pak ini ada peninggalan tadi Pak yang asli. Ya, itu apa saja? peninggalan yang asli yang sampai sekarang masih Dilestarikan. ada ya, bukti otentiknya adalah satu mustoko. Pertama mustoko di atas. Mustoko Ya, terus bawahnya sirap. sirap. Ya,
Terus ini apa? Ada berapa sab niku mustokonya, Pak? Mustokonya 2 sab. Apa namanya? Mustokonya memang sirapnya itu 1 sab. Satu aja, bawahnya ada. Oh, berarti Bawahnya kan biasa. habis mustoko sab Ya, sirap, terus gendeng nggih. biasa. Oh, ngaten nggih. Iya. Tapi gendeng biasa itu sudah gendeng baru lah. Oh, nggih. Yang asli yang sirapnya itu. Yang kita masuk cagar budaya, itu mustoko, sirap, cacing soko ini. Lah soko ini 4 yang besar. Terus Soko 4 nggih. soko penyonggon itu 4. Soko pendamping itu ada 12. Ya, lajeng sumur kotak. Sumur kotak nggih. Ya, lajeng yang terakhir adalah jemblok. Kulah nggih. Baru. Jeding. Nah, Nggih. itu yang asli original peninggalan para Dari abad ke-16 Iya, itu. dari abad 16 itu. Dari abad 16 itu. Ya persis plek. Nggih. Ini Masjid Wali kados sami ngoten niku. Cuma yang malai dari pagar, serambi, sedaya keliling iki Pugar semua. Masuk gapura ini Nggih, juga semua baru nggih. ya. Nggih. Harus sedaya.